Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita. Di sini saya Martin Haluman Tobing dengan NIM 400 406 2165 0058. Saya akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Sistem Penyimpanan Panas dari Media Pasir Silika dan Transfer Udara ke Kotak Penyimpanan Panas dengan blower berbasis monitoring suhu ESP32 dan sensor termokapel. Latar belakang. Adapun latar belakang dari tugas akhir saya ini adalah berupa perubahan iklim global mendorong penggunaan energi terbarukan, salah satunya energi surya. Namun, energi surya bersifat tidak kontinu, sehingga perlu sistem penyimpanan panas agar energi tetap tersedia saat dibutuhkan. Pasir silika menjadi media penyimpanan yang potensial karena murah, melimpah, dan memiliki kemampuan termal yang baik. Tantangan utama terletak pada proses transfer panas ke penyimpanan yang masih kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan inovasi sistem transfer panas menggunakan blower serta monitoring suhu berbasis ESP32 dan sensor termokapel untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan panas secara optimal. Tujuan penelitian ini, yang pertama, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program kuliah di Sarjana Terapan Teknik Listrik Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dua, merancang sistem penyimpanan panas dari media pasir silika dan transfer udara ke penyimpanan dengan blower berbasis monitoring suhu, ESP32, dan sensor termokapel. Yang ketiga, dapat menganalisis efisiensi perpindahan panas antara media pasir silika dengan media kotak penyimpanan panas. Dan yang keempat, dapat mengetahui perbandingan suhu antara media pasir silika dan media kotak penyimpanan panas. Manfaat penelitian memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi sarjana Teknik Listrik Industri dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dua, mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Tiga, agar memahami fungsi, konsep, dan prinsip kerja sistem transfer udara panas dari media pasir silika ke penyimpanan panas dengan blower. Untuk yang keempat, dapat memahami sistem IoT yang diterapkan guna memudahkan sistem pemantauan. Rumusan masalah dalam tugas akhir ini beberapa rumusan masalah dirumuskan, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem transfer udara panas dari media pasir silika ke penyimpanan panas menggunakan blower. Yang kedua, seberapa besar efisiensi perpindahan panas dari yang terjadi dari kotak pasir silika ke kotak penyimpanan menggunakan blower. Yang ketiga, hasil perbandingan suhu antara media pasir silika dan kotak penyimpanan setelah proses transfer panas berlangsung. Yang keempat, melihat keefektifan blower sebagai penggerak utama dalam sistem ini. Kajian pustaka. Ada beberapa kajian pustaka yang sebagai dasar fondasi penyusunan tugas akhir ini. Yang pertama, yaitu penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh Ketita Setawa dan kawan-kawan pada 2023 dari Universitas Udayana menunjukkan bahwa pasir sebagai media penyimpanan panas mampu meningkatkan efisiensi kolektor surya dengan mempertahankan suhu udara yang lebih lama. Sementara itu, penelitian lainnya yaitu Jaini dan kawan-kawan pada tahun 2022 dari Universitas Sheikh Walam menekankan pentingnya sistem transfer udara dalam memindahkan energi dari media penyerap ke sistem penyimpanan. Kedua penelitian tersebut menegaskan potensi media penyimpanan panas seperti pasir silika ini dapat dikembangkan, namun belum adanya monitoring suhu secara real time
dalam pengembangan mereka. Oleh sebab itu, saya di sini berinovasi dengan memanfaatkan ESP32, modul MAX 6675 dan sensor termokabel tipe K yang terintegrasi dengan antarmuka web untuk memantau suhu penyimpanan panas secara langsung. Dengan dukungan blower sebagai penggerak utama, dan sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi transfer dan penyimpanan energi panas dari pasir silika dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Yang kajian teori, perpindahan panas terjadi melalui konduksi konveksi radiasi, di mana konveksi paksa menggunakan blower untuk mempercepat aliran panas. Panel surya berfungsi mengubah energi matahari menjadi listrik, digunakan untuk pemanas atau penggerak heater. Pasir silika dipilih sebagai media penyimpan panas karena kapasitas termalnya tinggi, stabil, dan melimpah, serta peran blower mengalirkan udara ke kotak penyimpanan secara paksa. Sementara itu, pipa tembaga membantu menjaga transfer panas ini berjalan dengan baik. Suhu dipantau menggunakan sensor termokabel tipe K dengan modul MAX 6675 yang terhubung ke ESP32 sebagai monitoring real-time berbasis web. Data ditampilkan melalui LCD sesuai dengan suplai daya distabilkan oleh step down Mini 360, dan semua program data dirangkai di pemrograman Arduino IDE untuk pemrograman sistem tersebut. Flowchart dapat di sini kita lihat flowchartnya dimulai masuk ke inisiasi LCD, koneksi WiFi terhubung, ada sinkronisasi waktu NTP tersinkron, dan MAX 6675 dan termokabel membaca suhu. Pembacaan suhu berhasil, datanya akan dikirim ke Firebase dan ditampilkan pada LCD. Waktu pengiriman data selama berulang 60 detik dan selesai sesuai dengan pengambilan data yang dibutuhkan. Flowchart penggunaan perangkat lunak ini pada sistem ini menggambarkan alur kerja ESP32 dalam memantau suhu menggunakan sensor MAX 6675 dan termokabel. Kemudian mengirimkan data secara berperiode ke Firebase Firestore. Proses ini dimulai dari inisiasi perangkat keras seperti serial LCD, NTP, WiFi, dan Firebase. Dilanjutkan pengecekan koneksi WiFi dan Firebase serta sinkronisasi waktu. Setelah itu, sistem membaca suhu menampilkan data pada LCD dan mengirimkan data beserta timestamp ke Firebase selama 60 detik. Hasil pengiriman diverifikasi dengan data send atau pesan error jika gagal. Data yang tersimpan ditampilkan secara real time pada antarmuka web, dilengkapi grafik suhu, fitur monitoring online, serta kemampuan mengunduh laporan historis dalam format Excel. Sistem ini berjalan secara berulang dan dapat dihentikan sesuai kebutuhan. Ya, masuk pada hasil penelitian dan analisa, dapat kita lihat temperatur pasir silika, grafik pada pukul 10 sampai jam 12 WIB, dan grafik pemanasan pasir silika pukul 12 sampai 14 WIB. Pengujian awal menunjukkan pasir silika mampu menyimpan energi panas dengan baik. Pada pukul 10 sampai 12 WIB, suhu naik dari 31,5 derajat Celcius menjadi 334,75 derajat Celcius. Dan pada pukul 12 sampai 14 WIB, dimulai dari 31,35 derajat Celcius menjadi 325,25 derajat Celcius dalam waktu 2 jam atau 120 menit. Kenaikan suhu yang signifikan ini membuktikan bahwa sifat thermal storage pasir silika yang tinggi dengan pola pemanasan eksponensial sesuai karakteristiknya yang memiliki kapasitas panas besar dan konduktivitas thermal yang stabil.
Dapat kita lihat tabel temperaturnya dimulai dari jam 10, 10 menit kemudian 45 menit, dan seterusnya sampai pada pukul 2, yaitu dalam 120 menit pemanasan mencapai 325 derajat Celcius. Hasil penelitian pengukuran pasir silika, penyimpanan pasir silika tanpa beban. Di mana tanpa beban ini maksudnya ketika suhu mencapai suhu yang diingin, yaitu 325 derajat Celcius, heater akan diputus dari panel surya sehingga dapat mengetahui seberapa besar penyimpanan panas pada pasir silika tersebut atau seberapa lama. Setelah pemanasan diberhentikan pada suhu awal 325,25 derajat Celcius, pasir silika mengalami penurunan suhu hingga mencapai suhu ruang lingkungan, yaitu 30,5 derajat Celcius dalam waktu 210 menit. Pendingin berlangsung cepat pada menit 60 pertama, yaitu dari 325 ke 275, lalu melambat, menunjukkan bahwa pasir silika dapat mempertahankan panas. Hal ini membuktikan bahwa pasir silika efektif sebagai media penyimpanan panas. Dapat juga kita lihat grafik penurunannya dari saat heater dimatikan sampai ke menit 210. Yang ketiga, hasil perbandingannya yaitu penyimpanan pasir tanpa beban dan pasir saat dipanaskan. Berdasarkan hasil pengujian, pasir silika mampu menyerap dan melepaskan panas dengan baik. Pada proses pemanasan, suhu naik dari 31,5 derajat Celcius menjadi 334,75 dalam waktu 120 menit dengan laju lambat pada 50 menit pertama, lalu meningkat tajam hingga mencapai suhu maksimum. Sebaliknya, saat pemanasan dimatikan pada 325 derajat Celcius, suhu pasir turun hingga 31 derajat Celcius dalam waktu 210 menit, cepat pada 100 menit awal lalu melambat mendekati suhu lingkungan. Dalam ini dapat disimpulkan juga hal menunjukkan bahwa pemanasan berlangsung lebih cepat dibandingkan pendinginan. Dengan kapasitas panas besar dan kestabilan termal yang baik, pasir silika sangat potensial sebagai media penyimpanan panas. Dan ini hasil pengujian transfer udara dari pasir silika tanpa beban ke kotak penyimpanan panas. Dapat kita lihat grafiknya dan dapat juga kita lihat tabel hasilnya. Hingga kedua media, yaitu suhu pasir silika dan suhu kotak, dapat tersimpan stabil. Oke, yang pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa transfer panas menggunakan blower dari pasir silika ke kotak berlangsung karena perbedaannya temperatur dua media tersebut. Pada awalnya, pasir bersuhu 325 derajat Celcius, sedangkan suhu kotak masih dengan suhu lingkungan. Blower mempercepat perpindahan panas dari media ke kotak, sehingga pada suhu kotak meningkat hingga 101,75 derajat Celcius pada menit ke 120 atau 2 jam setelah dilakukannya transfer udara. Setelah pasir mencapai suhu lingkungan pada suhu kisaran 31 derajat Celcius, kotak mulai kehilangan panas karena tidak adanya suplai energi tambahan dari media pasir tersebut. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan transfer bergantung pada selisih temperatur media pasir silika dan kotak penyimpanan. Dengan blower mendorong percepatan distribusi energi, meskipun efektivitasnya sedikit berkurang karena rugi-rugi lingkungan.
Sistem ini menurut saya sangat efektif memanfaatkan panas tersimpan, namun karena keterbatasan beberapa alat penunjang sehingga kehilangan suhu panas ke lingkungan terjadi. Masuk pada kesimpulan yang dapat ditarik dari proyek tugas akhir ini, yaitu yang pertama, pasir silika mampu menyimpan energi panas hingga 325 hingga 334 derajat Celcius dengan kapasitas panas besar dan kestabilan termal yang baik. Yang kedua, tanpa pemanas, pasir silika dapat mempertahankan suhu tinggi turun dari 325,25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dalam waktu 210 menit secara bertahap. Yang ketiga, pada sistem transfer panas menggunakan blower, mampu menyalurkan energi panas dari pasir silika ke kotak secara efektif hingga kedua media tersebut mempunyai keseimbangan termal yang baik, yang sama. Dan yang keempat, sistem monitoring berbasis ESP32 dan thermocouple berhasil mencatat suhu real time dan menyimpan data dalam format Excel, mendukung analisis kinerja penyimpanan panas. Dan ini adalah video untuk menjelaskan beberapa penggunaan alat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Haloman Luban Tobing dengan NIM 400404661650058 dari Prodi Teknik Listrik Industri. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir saya dengan judul Rancang bangun penyimpanan panas menggunakan media pasir silika dan transfer udara panas ke kotak penyimpanan panas menggunakan blower, dan saya menggunakan monitoring menggunakan ESP32 dan sensor thermocouple sebagai monitoring suhunya. Di sini saya sendiri menggunakan panel surya dengan 100 WP berjumlah 2 buah. Panel surya ini saya serikan dan terhubung ke wattmeter untuk mendeteksi di mana panel surya ini saya serikan. Saya hubungkan ke wattmeter dan circuit breaker DC yang terhubung langsung kepada kotak penyimpanan panas yang terbuat dari media pasir silika, di mana di dalamnya terdapat heater DC 240 volt, di mana pasir itu sendiri bisa mencapai suhu sampai 300 derajat Celcius. Setelah pasir panas, saya akan mendorong udara melalui blower, melalui pipa yang sudah dililitkan di daerah pasir, dan dikirim ke kotak penyimpanan panas tersebut dengan kotak penyimpanan panas seperti open yang bisa digunakan. Di sini kotak penyimpanan panas sendiri bisa menerima panas sebesar hampir 100 derajat Celcius. Dengan inilah proyek tugas akhir saya. Sekian dan terima kasih.